Salve sahabatku Katolik, kiranya damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan hari ini di dalam kasih dan berkat-Nya kita semoga sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita, ada teman kita, ada keluarga kita yang sedang sakit, marilah kita berdoa bersama, mohon semoga Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Nya menyembuhkan mereka. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, hari ini hari Rabu khusus Advent keempat. Maka saya mengajak, mari kita belajar bersama, merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Kita dahului dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini marilah kita merenung bersama di masa khusus masa Advent yang keempat. Sebentar lagi kita akan merayakan pesta Natal, pesta kelahiran, mengenang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun lalu yang di kandang Bethlehem. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perempuan tua itu jalan mondar-mandir sambil mengelus-elus perutnya yang semakin membesar. Perempuan itu adalah Elisabet, wanita tua yang dikatakan mandul, kini sedang mengandung anaknya. Sebuah mujizat dari Allah lewat suaminya, Sakaria, seorang imam bait Allah, imam dari rombongan Abia. Mereka tahu bahwa mereka mendapat karunia Tuhan. Elisabet boleh mengandung di masa tuanya. Elisabet yang sedang hamil itu tiba-tiba mendengar sebuah salam dari depan pintu rumahnya. Tanpa basa-basi, ia membalas suara itu dengan suara nyaring. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang telah dikatakannya kepadanya akan terlaksana." Seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Perjumpaan dan dialog singkat ini sudah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Di rumah Imam Sakaria, ketika Bunda Maria berkunjung ke Elisabet, saudaranya, di daerah pegunungan Yudea. Kunjungan Maria kepada Elisabet, saudaranya ini, kiranya bukan hanya alasan kekerabatan atau karena bersaudara sepupu, atau karena hanya Maria ingin membantu saudaranya Elisabet pada saat melahirkan anaknya. Tetapi lebih dari itu, mereka ingin berbagi pengalaman hidup, pengalaman iman, berbagi kasih, karunia yang mereka peroleh
dari Allah. Mereka sedang mengalami mujizat besar di dalam hidup mereka. Mujizat besar itu sedang terjadi dalam keluarga mereka. Bahwa Allah telah memilih mereka secara ajaib untuk ikut berkarya di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Elizabeth dalam usia tua dan dikatakan mandul itu kini sedang mengandung anak yang pertama dan dalam bulan yang ke-6. Sedangkan Bunda Maria yang belum bersuami juga sedang mengandung anaknya secara ajaib. Semuanya ini terjadi karena pilihan dan kehendak Allah. Terjadi di dalam diri Elizabeth, terjadi di dalam diri Bunda Maria. Maria dan Elizabeth ketika bertemu, bersilaturahmi, mereka saling meneguhkan iman, saling menguatkan, dan saling memperkokoh iman mereka. Bahwa apa yang direncanakan Allah lewat kabar malaikat itu kini sedang terjadi di dalam hidup mereka. Dan mereka berdua siap mengambil peran dan siap melaksanakan kehendak Tuhan demi keselamatan umat manusia. Elizabeth sedang memenuhi nubuatan para nabi, terutama Nabi Yesaya bab 40 ayat 3 yang kata, "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Ini nubuatan Nabi Yesaya. Dan nubuat ini digenapi di dalam Injil Matius bab 3 ayat 3 di dalam diri Elizabeth. Sedangkan Bunda Maria menggenapi nubuatan para nabi perjanjian lama. Saya mengatakan para karena banyak nubuatan tentang Bunda Maria. Khususnya hari ini saya ingin kita melihat Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Nas Yesaya ini digenapi oleh Bunda Maria di dalam catatan perjanjian baru dalam Injil Matius bab 1 ayat 23. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Satu hal yang menarik dalam pertemuan kedua bersaudara ini, yaitu Bunda Maria dan Elizabeth, bahwa mereka selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Bahwa mereka selalu dalam terang Roh Kudus. Elizabeth sebenarnya belum tahu menahu tentang keadaan Maria. Tetapi ia secara spontanitas menjawab ketika Maria memberikan salam di depan pintu rumahnya. "Siapakah aku ini sehingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Menyapa Bunda Maria dengan Ibu Tuhan itu hanya dalam terang Roh Kudus, hanya oleh karena gerakan Roh Kudus. Elizabeth berani menyapa Bunda Maria dengan sapaan Ibu Tuhanku. Kita para murid Kristus zaman now, kita juga berani menyapa Maria dengan Ibu Tuhanku, bahkan Ibu Penyelamat dunia. Tetapi sebenarnya bukan itu saja yang kita lakukan. Tapi kita juga harus meyakinkan diri bahwa Bunda Maria juga menjadi teladan bagi kita dalam menjalankan, dalam mempersiapkan diri di dalam hidup iman kita secara khusus di masa Advent ini. Untuk menyambut secara khusus Sang Raja di atas segala raja yang lahir di kandang yang hina di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan juga tidak lupa kita juga harus siap sedia untuk menyambut Sang Hakim yang Maha Adil dalam diri pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus pada waktu pengadilan terakhir.
Karena Advent ini mengajarkan kepada kita dua masa penantian kita. Satu, menanti untuk kedatangan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dalam rupa peringatan ulang tahunnya dia. Dan yang kedua, dalam rupa kita harus siap sedia untuk menyambut kedatangannya yang kedua, yaitu pada waktu pengadilan terakhir. Ketika mengunjungi Elizabeth, Maria menggendong si mungil Yesus dalam rahimnya sebagai misi kabar gembira pertama yang akan mengubah seluruh sejarah umat manusia. Yesus Kristus, bayi mungil di dalam rahimnya itu. Maria membawa sukacita yang luar biasa bagi Elizabeth dan buah rahimnya Yohanes, tetapi juga bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan di padang belantara iman kita, terutama di masa Advent ini, kita juga seharusnya bisa membawa kabar sukacita bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita juga harus berani bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang lain untuk membawa Tuhan Sang Penyelamat kepada mereka. Menolong dan membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita, menguatkan mereka yang sedang putus asa, menuntun mereka yang buta, yang lumpuh, yang tuli, dan lain penderitaan yang lain. Pesta Natal itu bukan pesta untuk mabuk-mabukan, bukan pesta untuk berpesta pora, bersukaria, tetapi gereja kita dipanggil untuk membawa bayi mungil yang lahir di kandang yang hina, yang dibungkus dengan kain lapin, yang dibaringkan di atas palungan, bayi raja di atas segala raja. Biarlah kita bawa dia kepada sesama, supaya orang-orang lain juga boleh mengenyam keselamatan yang datang dari Allah dalam diri bayi mungil yang hina dina ini. Mungkin inilah hadiah yang terbesar dalam menyambut pesta Natal, dengan membagi-bagikan Yesus Kristus Penyelamat kepada mereka yang sungguh-sungguh menantikan, yang sungguh-sungguh membutuhkan untuk keselamatan. Marilah kita bersama para malaikat di surga, bersama para gembala, bernyanyi sukaria. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Kemuliaan bagi Allah di surga tinggi, dan damai di bumi bagi umat manusia. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.